액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawa materi tentang apa sih itu fungsi kuadrat. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Maulana dengan NIM H022318. Baik, langsung saja ke materinya yuk. Kita masuk dalam pengertian fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Selain memiliki variabel, dalam fungsi kuadrat juga memiliki komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Nah, ada ciri-ciri fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat paling sederhana adalah fx sama dengan x kuadrat dengan derajat tertinggi adalah 2. Dan ciri kedua adalah apabila diplotkan dalam sistem koordinasi kartesian, maka bentuk grafiknya yakni parabola, yang dimana bentuk-bentuk dasarnya adalah bentuk kurva dan dapat membuka ke atas dan dapat membuka ke bawah tergantung nilai A-nya. Dan ciri ketiga adalah mempunyai titik balik maksimum dan minimum. Dan ciri terakhir adalah mempunyai determinan dengan rumus D sama dengan B kuadrat sama dengan 4AC. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dalam bentuk fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Contohnya, yaitu 2x kuadrat tambah 3x tambah 5, yang dimana nilai 2 ini adalah A, 3 adalah B, dan 5 adalah C. Tapi sering kita jumpai soal seperti 3x kuadrat tambah 5, yang dimana nilai 3 ini adalah A, dan 5 ini adalah C. Tapi dalam bentuk umum fungsi kuadrat ada nilai B. Di sini tidak ada nilai B, jadi dapat disimpulkan bahwa D sama dengan 0. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Amelia dengan NIM H022339. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa peran C dalam fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat terdapat nilai C yang merupakan suatu konstanta. Nilai C ini akan menentukan titik potong grafik parabola pada sumbu Y. Selanjutnya, ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, memiliki grafik yang simetris, bentuknya identik seperti parabola. Dan yang ketiga, hanya memiliki titik minimum saja, atau titik maksimum saja, atau tidak keduanya. Nah, selanjutnya itu tabel fungsi kuadrat. Misalkan tabel fungsi kuadratnya seperti ini. Y sama dengan X pangkat 2, X-nya min 2, dan Y-nya itu min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, X min 1 kuadrat sama dengan 1, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke grafik fungsi kuadratnya. Di sini itu min 2, maka diambil dari sini, ke Y-nya 4. Nah, setelah seperti ini, lalu kita menarik garis yang menghubungkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sifat grafik dan cara menyusunnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Terawati dengan NIM H022331. Yang pertama, grafik terbuka. Sifat yang satu ini grafiknya ditentukan oleh nilai F yang berfungsi untuk menentukan hasil ke arah bawah maupun ke arah atas. Yang kedua adalah titik puncak, di mana jika grafiknya terbuka ke bawah, titik puncaknya berada di titik maksimum. Apabila grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada di titik minimum. Pasti ada yang bertanya, ini garis apa sih? Jadi ini dinamakan sebagai sumbu simetri. Halo, saya Nurul Fatihana Meso dengan NIM H022333 akan memberikan teman-teman contoh soal fungsi kuadrat. Jadi contoh
dengan 2x pangkat 2. Tentukan titik potong grafik pada sumbu x. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jika y diketahui 2x pangkat 2 tambah x dikurang 6 memotong sumbu x. Jadi pada rumus jika memotong sumbu x maka y harus sama dengan 0. Nah, jika y sama dengan 0 maka 2x pangkat 2 dibalik menjadi 2x pangkat 2 tambah x min 6 sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, karena ini adalah fungsi kuadrat, kita harus mencari pemfaktorannya. Jadi pemfaktorannya itu 2x min 3, 2x plus 2. Nah, jika setelah seperti itu disamadengankan dengan 0. Jadi, dilihat dari pemfaktoran, yakni 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Sedangkan di ruas kanan itu yakni x sama dengan min 2. Jadi diketahui titik potong sumbu x adalah 3/2,0 dan 2/2,0. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi, jika diketahui tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat jika f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min 4x tambah 5 adalah. Jadi penyelesaiannya yaitu karena diketahui nilai dari f(x) nilai dari f(x) yakni 2x pangkat 2 min 4x plus 5. Jadi dapat kita lihat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai A, B, dan C. Setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C, di mana nilai A pada fungsi ini adalah nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, min 4, dan C sama dengan 5. Jadi setelah itu kita harus mencari titik balik fungsi kuadrat dari 2x min 4x plus 5. Jadi cara mencari titik balik yakni xp sama dengan b/2a. Jadi setelah itu kita menyelesaikan dengan rumus yaitu min b/2a. Jadi min b diketahui min b min 4 per 2 kali 2. Nah, setelah itu min 4 minus dikali min 4 yakni 4 per 2 kali 2 yakni 4 seperti jadi 1. Setelah mengetahui nilai dari xp, lalu teman-teman kita substitusikan nilai substitusi x sama dengan 1. Menentukan atau menemukan nilai xp sama dengan 1, lalu kita mensubstitusi dari fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x tambah 5. Kita substitusi dari x sama dengan 1, jadi diperoleh YP sama dengan 2 kali 1,2 dikurang 4 kali 1 tambah 5. Itu sama dengan 2 kurang 4 tambah 5 sama dengan 3. Jadi ini adalah nilai dari YP. Setelah itu jadi koordinat titik. Jadi setelah itu kita koordinat titik balik fungsi dari fx 2x pangkat 2 kurang 4x 5 sama dengan xp, y atau sama dengan 1,3.
mengetahui koordinat balik fungsi dari 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5, yaitu nilai x P dan y P, yaitu nilai x sumbu x adalah 1 dan sumbu y sama dengan 3. Lalu kita menghubungkan atau menemukan titik potong dari sumbu x dan sumbu y, yaitu di sini. Lalu setelah itu, karena nilai A itu lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Jadi karena juga nilai C lebih besar dari 0, maka kurvanya itu berada di Y positif. Jadi kurvanya itu seperti ini. Nah, sekian untuk penjelasan contoh soal nomor 2. Jadi untuk contoh soal nomor 3 yaitu jika x itu lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 2 ditentukan oleh x sama dengan x kuadrat ditambah 2. Jadi penjelasannya itu tentukan daerah hasilnya dan lukislah grafiknya. Jadi yang pertama itu diketahui A sama dengan itu x lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 2. Jadi nilai x yang memenuhi yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lalu setelah itu kita mensubstitusi nilai x ke dalam himpunan dari sini. Jadi nilai x dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2. Disubstitusi jika nilai x sama dengan min 3, jadi min 3 pangkat 2 tambah 2 itu sama dengan 11. Terus f min 2 yakni min 2 pangkat 2 tambah 6 itu sama dengan 6, dan f min 1 itu min 1 berpangkat 2 ditambah 2 itu sama dengan 3. Lalu seterusnya yakni 0 itu sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2. F1 1 pangkat 2 tambah 2 itu sama dengan 3, dan F2 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi kalau substitusi nilai fx dari x pangkat 2 ditambah 2, jadi f min 3 sama dengan 11, f min 2 sama dengan 6, f min 1 sama dengan 3, f0 sama dengan 2, f1 sama dengan 3, dan f2 sama dengan 6. Jadi tadi ditanyakan tentukan daerah hasilnya. Jadi daerah hasil dari x pangkat 2 ditambah 2 yakni 11, 6, 3, 2, 3, 6. Dilihat dari atau diambil dari mensubstitusikan nilai fx dari x lebih besar sama dengan daripada min 3 dan lebih kecil sama dengan 2. Lanjut kita menentukan atau melukis grafiknya. Sebelum melukis grafiknya itu memiliki proses yang cukup banyak. Yang pertama, jika kita misalkan fx sama dengan y, jika kita misalkan fx sama dengan y, jadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Dari persamaan yang diketahui ditemukan bahwa x atau nilai a itu sama dengan 1, nilai b sama dengan 0, dan nilai c sama dengan 2. Mengapa nilai b sama dengan 0? Karena dari persamaan itu tidak ada bx, maka nilai b sama dengan 0. Setelah itu karena nilai a sama dengan 1, itu nilai a lebih besar daripada 0, maka nanti grafik dari fungsi persamaan tersebut itu kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, untuk itu setelah itu kita mencari diskriminan, rumus dari diskriminan yakni b kuadrat dikurang 4ac. Setelah itu kita masukkan dari nilai b yaitu 0, jadi 0 pangkat 2, 4ac, jadi 4 kali 1 kali 2 itu sama dengan min 8. Karena nilai b itu lebih kecil daripada 0, maka nanti grafiknya itu tidak memotong sumbu x. Sedangkan itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y, itu nilai x harus sama dengan 0. Nah, kemudian sebaliknya jika kita menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka nilai ini itu harus sama
sama dengan 0. Lalu kita substitusi masuk, jika X pangkat 2 tambah 2 Y sama dengan 0,2 ditambah 2, maka diketahui X, Y sama dengan 0,2. Nah, setelah itu kita akan mengetahui titik potong, lalu kita mencari titik puncak. Rumus dari titik puncak yakni min B per 2A, min D per 4A. Lalu kita mensubstitusi nilai dari min B yaitu 0. Berarti min 0 per 2, nilai dari A yaitu 1, koma min D min 8 per 4 kali 1. Jadi setelah itu kita mengetahui bahwa nilai dari titik puncaknya itu 0,2. Nah, setelah mengetahui titik puncak dari nilai dari X sama dari X pangkat 2 tambah 2 yaitu min 0,2, karena nilai dari rumus yaitu min B per 2A, min D per 4A. Jadi 0,2 kali 1, min dalam kurung min 8, 4 kali 1. Nilai kali minus jadi 8, jadi 8 per 4 sama dengan 2. Nah, tadi diketahui bahwa titik puncak dari X sama X pangkat 2 tambahnya ini 0,2. Jadi 0 X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini. Setelah itu kita tadi ketahui bahwa nilai dari bilangan darinya itu adalah min 3, min 1, 0, 1 dan 2. Lalu kita membuat garis bilangan X dan disubstitusi. Setelah kita mensubstitusi tadi kita mendapat 11, 6, 3, 2, 3, 6. Lalu karena min 3 sama dengan 11, lalu kita menghubungkan grafiknya. Nah, setelah itu selanjutnya yakni min 2 dengan 6. Selanjutnya yaitu min 1 dengan 3. Selanjutnya yaitu 1 dengan 3. Selanjutnya yaitu 2 dengan 6. Nah, setelah menghubungkan titik potong atau menghubungkan titik potong antara suku X dengan suku Y, lalu kurvanya itu terbuka ke atas. Lalu kita menghubungkan antara titik potong atau titik-titiknya. Nah, jadi kurva dari X pangkat 2 ditambah 2 atau grafiknya itu seperti ini. Jadi setelah itu ditemukan tadi bahwa tentukan daerahnya. Jadi daerahnya ini 11, 6, 3, 2, 3, dan 6. Lalu grafiknya itu seperti ini. Itu titik potong berada di antara yaitu 0,2, titik puncak. Lalu kita menghubungkan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Itulah tadi pembahasan contoh soal mengenai fungsi kuadrat. Sekian contoh dari saya dan bye-bye. Baik guys, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Pendidikan matematika, Generasi emas berjiwa matematika. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 수업 건물을 찾으러